warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka kepada negeriku, bangsaku, dan rakyat Republik Indonesia dari timur ke barat, utara ke selatan, dari Nias ke Pulau Rote. Kesempatan yang ketiga dan memasuki keterangan yang keempat kali ini membahas tentang perjalanannya Sang Saka Merah Putih yang melahirkan Pancasila dan Garuda, simbol negara. Jadi pada pokok pembahasan yang keempat, mendaur perjalanan leluhur untuk mendirikan bingkai NKRI menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam penjelasan yang keempat ini menerangkan seputar hadirnya negara Republik Indonesia dari sumber-sumber dasar yang dikelola para leluhur, dijadikan hak perjuangan yang melahirkan sebagai simbol kedaulatan negara, di mana simbol disebut adalah bendera Sang Saka Merah Putih. Hari ini kita mengulas dan membahas tentang perjalanan Sang Saka Merah Putih menuju ke tujuan program dasar, aturan dan agenda peraturan yang didudukan di negara Republik Indonesia sebagai undang-undang dasar yang dilegalitaskan sebagai salah satu sumber dari sumber aturan yang ada. Kita bicara tentang Sang Saka Merah Putih, di mana Sang Saka Merah Putih adalah simbol perjuangan para leluhur. Itu disimbolkan dalam kain, tetapi bingkai daripada kain merah putih adalah suatu hak perjuangan kedewasaan manusia untuk menuju tonggak perjuangan dari pemahaman agama dan pemahaman adat yang sebenar-benarnya, sehingga Sang Saka Merah Putih menjadi ujung perjuangan menuju ke tonggak kemerdekaan, karena perjuangan Sang Saka Merah Putih adalah peletakan daripada dinamika rahasia kemanusiaan. Dinamika kerahasiaan wanita berujung pada simbol merah. Dinamika warna putih adalah perjalanan simbol daripada kedewasaan kaum pria. Kedua-duanya itu adalah simbol perjalanan syariat, menjadikan syiar untuk membangun suatu kedewasaan menuju ke tujuan program pengertian untuk memahami dasar-dasar daripada kemanusiaan, sehingga diperjuangkan menjadi hak kemerdekaan. Mengapa disebut menjadi hak kemerdekaan dan menjadi simbol negara di dalam kedaulatan? Karena merah putih itu adalah simbol-simbol hak cipta daripada manusia itu sendiri yang digambarkan oleh Yang Maha Kuasa kepada perjalanan risalah manusia, baik secara syariat, secara tarekat, secara hakikat, dan secara makrifat. Maka merah putihlah sumber dasar melahirkan Garuda di dalamnya, untuk melahirkan Pancasila di dalam keterangannya. Kenapa merah putih? Merah putih itu adalah sumber-sumber dasar daripada kemanusiaan. Dasarnya perempuan dan dasarnya laki-laki. Makanya tiang bendera diangkat sebagai salah satu penghormatan dan penghargaan ketika mengibarkan Sang Saka Merah Putih, karena di situ sebuah perumpamaan syariatnya. Tetapi martabat dan hakikat perjalanan keterangannya adalah menghargai kaum ibu dan memelihara segenap daripada rahasia kaum ibu. Sehingga Sang Saka Merah Putih, merahnya ditaruh di atas, putihnya ditaruh di bawah. Mengapa? Ini perjuangan perjalanan menuju kepada pemetaan rahasia. Jadi perjuangan pemetaan daripada rahasia menjadikan Tugu Monas sebagai sentra peradaban, monumen sejarah nasional Indonesia. Jadi perlu kita pahami dan perlu kita ketahui, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang pernah dipinjamkan suatu jabatan dan kekuasaan, perlu memahami, perlu mengetahui ihwal perjalanan negara ini agar tidak menjadi salah satu penyalahgunaan hak kewenangan di dalam melaksanakan tatanan kewajiban berbangsa dan bernegara, khususnya untuk memberikan pelayanan publik di dalam bermasyarakat dan bernegara, di dalam mengatur struktur daripada pelayanan publik yang baik dan benar. Jadi jangankan dijadikan peta konflik untuk kepentingan kekuasaan elit politik, dan elit kekuasaan menjadikan sebuah batu loncatan di dalam Sang Saka Merah Putih dan Garuda Pancasila dalam simbolnya. Apa sebabnya? Ini adalah simbol-simbol dasar kemanusiaan diciptakan menjadi hak kemerdekaan. Hak kemerdekaan itu adalah hak kebebasan, tetapi bukan hak kebebasan yang dikatakan kebablasan. Banyak yang terjadi sekarang hak kebablasan. Jadi bebas berbicara tapi tidak beretika. Mulutnya berkata beretika tapi tidak tahu sumber etika itu apa dasarnya. Inilah masalah utama yang selalu dibahasakan.
baik itu di peran media maupun di medsos selalu membahasakan etika. Etika itu adalah elusan lisan yang lahir secara baik, artikulasi lisan secara benar, penempatan lisan yang tepat dan jelas arahnya. Itulah yang dikatakan etika dari bahasa Yunani kita yang kita pelajari. Jadi tolong dimengerti para pejabat dan tolong dimengerti para elit pejabat yang memahami aturan, pahami yang sebenarnya, yang memainkan aturan. Karena Pancasila jangan dijadikan Pancasala. Pancasila jangan dijadikan pancaruba. Yang terakhir Pancasila bisa mengelirkan orang karena atas nama mengutai Pancasila, padahal kalian tidak memahami Pancasila yang sebenarnya. Pancasila adalah aspek kemanusiaan yang memanusiakan manusia. Sangsaka merah putih dasar manusia yang sebenarnya itu laki-laki dan perempuan di dalam pemetaan dasar untuk mengagendakan perjalanan rahasia. Jadi di dalam agenda perjalanan rahasia merahirkan beberapa keterangan rahasia yang dirahasiakan. Maka dalam rahasia disebut rahasia melahirkan negara dalam rahasia. Makanya negara memiliki prinsip rahasia, rahasia kenegaraan. Jadi membangun sebuah biro pemerintahan, ada namanya Biro Dinas Intelijen yang bekerja untuk kerahasiaan. Tetapi bekerja rahasia yang benar, rahasia yang memanusiakan manusia, bukan rahasia yang merusak manusia. Karena manusia dengan manusia perlu memelihara ukhuwah. Kalau tidak memelihara ukhuwah, di mana tempat Tuhan daripada ukhuwah manusia tadi? Sudah barang tentu manusia harus menjaga sama manusia, karena ukhuwah kekuasaan yang maha kuasa pada manusia itu sendiri. Sehingga janganlah saling memperebutkan popularitas dan nama untuk mencari loyalitas pada publik, menjadi tenar, menjadi hebat, namun orang lain menjadi kaku, rusak, dan binasa. Itu tidak benar. Yang benar, ciptakanlah situasi dan suasana yang kondusif, yang aman, tertib, adil, dan bijaksana. Mengapa? Manusia diutus ke muka bumi untuk menjalankan sebuah risalah hak amanah, hak pinjaman dan hak titipan. Kesemuanya itu dari yang maha kuasa. Sehingga perlu dijaga jalan-jalannya, perlu dijaga aturan-aturannya, dan perlu dipelihara larangan-larangannya. Jangan kita membahasakan aturan, kita sendiri yang melangkahi daripada aturan. Jangan kita membicarakan peraturan, kita sendiri yang injak aturan. Dan tidak benar. Pancasila sudah mengatur jalannya. Jangan lagi dipolitisasi, jangan lagi dipolitisir. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian yang menjabat pada negara yang sekarang ini maupun yang ke depan nantinya, perlu mencermati dan perlu berpikir dengan jelas dan terang. Etika dan budaya itu perlu diangkat sebagai dasar daripada sumber seseorang untuk menjadi pemimpin di depan. Sebelum dia sanggup memimpin orang banyak, dia mampu dulu memimpin dirinya sendiri. Mengkaji pengenalan dirinya sejauh mana dirinya itu untuk bisa memperkenalkan dirinya kepada keluarganya. Memperkenalkannya dirinya pada keluarga-keluarganya, pada lingkungannya. Mengapa demikian? Supaya ada namanya literatur tersusun, tertata secara rapi. Supaya yang namanya pemimpin betul-betul pemimpin, bukan pemicu. Jangan sampai pemimpin menjadi pemicu yang lahirnya provokator, akan membahayakan dampak negara, dampak masyarakat, dampak keluarga. Ini yang jadi celaka sekarang. Banyaknya pemicu dan provokasi setelah lahirkan provokator. Bahasa ilmiah tapi pelaksanaan tidak ilmiah. Bahasanya hebat secara akademis tapi pemahaman akademis di luar jangkauan akademisnya. Jadi mari kita bangun negara yang benar, kita bangun kemanusiaan yang bijak. Negara yang benar adalah orang-orang yang pada posisi yang sudah diposisikan. Di dalam posisinya adalah tubuh-tubuh pemerintah yang sudah dibuat selama roda program keorganisasian pemerintahan. Mengapa demikian? Tugas dan fungsi mereka harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena di dalam itu ada hak amanah undang-undang, hak amanah institusi, konstitusi, dan konstitusional. Hak mana institusi apa? Kajian pemikiran secara ilmiah dengan kalkulasi bahasa jelas, tepat, dan terarah. Konstitusi apa? Tempat rampungan sebuah pembahasan di mana pembahasan itu bisa dimufakati dan dimusyawarahkan secara bersama untuk melahirkan sebuah ketetapan. Konstitusionalnya apa? Dijalankan dan dijabarkan serta dilaksanakan secara baik sampai kepada tujuan yang tertuju, di mana tempatnya diselesaikan, disitulah penyelesaiannya. Inilah makna-makna dasar daripada aturan kenegaraan. Jadi
Sang Saka Merah Putih itu adalah sumber dari segala sumber lahirnya sebuah peradaban di negara, yaitu aturan dan undang-undang. Lalu melahirkan Garuda Pancasila. Kenapa? Karena dasarnya dari merah putih. Merah putih itu adalah apa? Kedewasaan kaum manusia dari laki-laki maupun perempuan. Makanya kita menghormati bendera merah putih pada saat 17 Agustus, angkat sebelah tangan kanan. Mengapa? Mengangkat sebelah tangan menghormati merah putih. Karena berikanlah penghargaan pemeliharaan kaum Hawa. Karena kaum Hawa itulah tonggak daripada agama, agar terpelihara segala harmonisasi kerahasiaan. Kalau kita tidak pelihara mereka, maka kita bicara agama percuma. Karena agama itu dasarnya kaum Hawa, kaum wanita. Mengapa? Mereka lah saluran daripada kedudukan daripada pundak rahasia, jalannya sebuah dinamika rahasia, perjalanan sejarah keagamaan. Kenapa? Disitulah perjalanan namanya lahiria dan batinia. Maka perlu dipahami, perlu diketahui. Jangan dijadikan wanita itu sebagai pemetaan untuk mencapai sebuah keuntungan yang cepat diraih. Lalu dibangun dengan berbagai macam fasilitas yang megah dan mewah, diisi dengan kaum wanita yang mudah diperjualbelikan. Memang secara pembuktian mungkin tidak bisa dibuktikan. Tetapi kalau ditelusuri di gedung-gedung megah, kasihan kaum Hawa. Bagaimana nasib mereka? Dengan modal kecantikan mudah diperalat, dengan mudah kecantikan kasihan mereka punya nasib. Lalu siapa yang bisa memberikan perlindungan? Lalu siapa yang bisa memberikan pemeliharaan kepada mereka-mereka ini? Ini namanya zaman diskriminasi kaum Hawa. Walaupun sudah dikatakan perjuangan kaum Hawa mencapai kaum gender, tapi tidak akan mungkin kalau lelaki itu tidak memberikan sebuah perlindungan penuh kepada kaum Hawa. Mengapa? Kaum Hawa itu yang mengikut daripada perjalanan, di mana dikatakan bahwa sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang kaum rusuk pria. Artinya kalau lelaki membawa ke arah yang keras akan keras, membawa ke arah yang lembut, berarti mudah mengikut. Maka sebagai kepala pengatur dari kaum pria harus bisa mendirikan sebuah kebaikan dan membuat jalan yang terbaik demi perjalanan manusia dan kepentingan orang banyak di dalamnya, termasuk memberikan keteladanan dan contoh-contoh terbaik. Apa sebabnya? Itulah kita harus pahami sebab-sebab dasar supaya kita tidak keliru dan tidak mengkelirukan orang lain. Karena tujuannya memerdekakan diri, memerdekakan orang banyak dan memerdekakan umat manusia, agar bisa memberikan toleransi sesama daripada manusia itu sendiri. Jadi kita bicara dasar merah putih. Merah putih itu bukan cuma milik bangsa Indonesia. Merah putih itu milik daripada bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Kenapa? Karena merah putih itu adalah simbol-simbol kedewasaan anak cucu Adam di belahan dalam negeri maupun di belahan luar negeri. Sehingga perlu diketahui kenapa ritual tanggal 17 Agustus perlu diperingati. Karena ritual tanggal 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia itu sama memperingati perjalanan kedewasaan reproduksi manusia di usia 17, akhir balik daripada perjalanan hak cipta manusia dalam produksi manusia. Makanya perlu dipahami dasar-dasar hakikat daripada hikayat rahasia tadi, agar tidak memainkan peran menyanyiakan sesama manusia. Karena manusia dengan manusia harus memberikan sebuah penghargaan dan pemeliharaan secara baik, demi menjalin ukhuwah daripada anak cucu Adam yang ada di belahan bumi yang ada, baik itu yang dekat maupun yang jauh. Karena dari satu rumpun, dari satu pohon, menjadikan banyak, menjadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi diciptakan guna saling mengenal, bukan saling memperkerakan, saling mempersoalkan dan saling memojokkan, saling menyalahkan dan saling menjatuhkan. Lalu ada yang merasa pintar dan ada yang merasa lebih. Itu tidak benar. Semua pokok permasalahan harus dibicarakan dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Karena adat didudukan supaya manusia mengetahui tatanan. Agama didudukan supaya manusia memahami keadaan daripada keagamaan dalam rahasia kandung dirinya. Sedangkan budaya diadakan demi menjaga ruang gerak daripada lisan sampai memelihara gerak lisannya sampai terarah daripada bentuk pribadinya. Kenapa pemerintah dibentuk? Supaya ada mekanisme aturan yang tidak berubah-ubah dan tidak dirubah-rubah, karena dia memberikan suatu penataan yang tertata secara baik, tersusun secara rapi. Mengapa? Supaya melahirkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran.
Inilah yang dimintai bahwa pelaksanaan itu perlu ketulusan. Di samping ketulusan perlu dengan keikhlasan. Kalau ketulusan dan keikhlasan sudah dilaksanakan, negara manapun saya kira tidak akan membuat keributan. Tetapi kalau ketidakjujuran jelas, dalam rumah tangga pun ribut. Apalagi kita bicara soal skop negara, yang namanya berbagai macam suku, berbagai macam komunitas, dan berbagai macam etnis. Mari kita ciptakan hasanah dan suasana serta situasi yang lebih kondusif. Melalui penghayatan Sang Saka Merah Putih, itu adalah titipan pusaka abadi nan jaya. Mengapa dikatakan pusaka abadi nan jaya? Dari zaman Adam sampai kita ini itu simbol dasar daripada penciptaan manusia. Mau kemana? Mau di mana? Sudah disitulah sumber-sumber dasarnya. Mau di dalam atau mau di luar negeri sama saja. Jadi perlu dipahami dan diketahui hal-hal dasar agar tidak menjadikan sebuah pemetaan yang jadinya peta konflik, tapi menjadikan pemetaan kebaikan demi membangun hasanah dan ukhuwah yang ada. Kemudian, basic politik dalam politik, berhentilah kalian saudara-saudara sekalian. Karena yang saya sampaikan ini bukan berarti mencari viral atau kekuasaan, mencari nama atau popularitas, bukan. Karena tontonan yang saya lihat di media maupun di mana-mana, agaknya ini sudah banyak keluar dari tahapan-tahapan keterangan agama. Adapun bahasa agama tapi sudah tidak beragama dalam pelaksanaannya. Mengapa? Karena bahasa agama didasari dengan politik. Tidak benar kalau bahasa agama didasari politik. Siapa yang membenarkan politik dalam agama? Tidak ada itu. Kalau seandainya politik dalam agama dilakukan, Rasulullah melakukan itu, maka Islam tidak bisa menjadi penengah daripada kemaslahatan umat manusia. Tapi karena Islam itu benar tidak berpolitik, membawa jalur kebenaran, makanya Al-Ikhlas itu lahir untuk memuluskan pernyataan manusia, perkataan manusia, perbuatan manusia. Makanya ada Al-Ikhlas. Ikhlas di dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai privasi daripada titipan amanah dan kerahasiaan, agar benar-benar menjalankan dari hak dan kewajiban sebagai pelayanan yang terbaik. Demi untuk dirinya, keluarganya, umum, dan untuk Tuhannya. Tuhan adalah sebuah keesahan dari keabsahan yang ada. Tapi dirinya, bagaimana untuk membangun lingkup kehormatan dan menghargai penghargaan dalam lingkungannya? Ini yang paling utama. Mari, Bapak dan saudara sekalian yang ada di negeri Republik Indonesia, bangsa ini bangsa yang besar, marilah kita mengunggah sebuah pernyataan yang lebih jelas dan lebih terarah. Marilah kita pelihara ukhuwah yang lebih baik dan yang terbaik. Simbol monumen sejarah nasional di Monas itu adalah perjalanan-perjalanan daripada para pejuang kita, leluhur dahulu kala yang meletakkan sebuah pondasi landasan Islam. Tetapi sebetulnya bukan hanya Islam yang berjuang, semua agama ikut berjuang dalam Sang Saka Merah Putih. Karena kalau kita bicara spesifik Islam, Islam sudah benar dalam agamanya. Tetapi dalam memberikan pelayanan keseimbangan, belum semua Islam melaksanakan pelayanan keseimbangan kepada komunitas agama lain. Mengapa demikian? Ada diskriminasi, ada toleransi, tapi ada juga tidak toleransi. Mengapa? Karena banyak mengkufurkan, mengkafirkan agama lain. Kita tidak berhak mengkufurkan, mengkafirkan orang lain. Tidak benar. Agama lain tidak benar kita mengkufurkan, mengkafirkan. Karena jalan akidah kita menuju ke tujuan yang maha kuasa itu masing-masing amal dan pribadi kita yang dipertanggungjawabkan. Bukan orang itu yang mempertanggungjawabkan kita. Kita yang mempertanggungjawabkan diri kita, lingkungan kita, keluarga kita. Jadi janganlah kita mencemomokan orang lain dan agama lain. Tapi bagaimana kita memberikan penjabaran, keterangan, kebaikan, pelayanan kepada agama lain, bahwa kita ini sesungguhnya agama Islam sebagai pemotivasi, melahirkan sebuah bentuk keteladanan, melahirkan sebuah ukhuwah kemanusiaan. Karena mengapa? Agama Muhammad itu benar-benar bersih. Agama Muhammad itu benar-benar agama keterangan, membawa penjabaran, penjelasan, keterangan, baik di dalam firman maupun keterangan-keterangan dalam hadis. Sebab-sebabnya kenapa? Asas untuk membangun derajat kemanusiaan. Yang pertama dihargai yang mana tadi? Menghargai penghormatan kaum wanita atau kaum ibu diberikan pada tempat yang selayak mungkin. Sehingga janganlah kaum wanita tercecer di tengah-tengah jalan. Perlulah mereka diberikan tempat sedini mungkin, sebaik mungkin. Karena mereka ini adalah menghargai sebuah penghargaan dan penghormatan di dalam memelihara ukhuwah kerahasiaan yang berhubungan dengan Sang Pencipta. Sehingga jangan disalah artikulasikan dan jangan salah melakukan hal-hal yang tidak jelas dan tidak benar.
Ini bukan berarti saya menekan, tetapi saya menyampaikan. Karena perihal yang saya sampaikan ini adalah sebuah hal yang agaknya sudah saatnya semua pembenahan-pembenahan harus dilakukan dalam waktu yang singkat. Karena sudah barang tentu proklamasikan dikumandangkan itu, segala sesuatunya itu akan bisa berpindah alih, berpindah tempat kepada hal yang dipindahkan sesuai dengan hak kebenarannya, tapi dengan musyawarah dan mufakat lebih dibahasakan lebih dahulu baru bisa ditujukan ke tempat yang mana yang lebih tepat. Jadi hal-hal ke depan nanti, hal-hal yang akan terjadi nanti perlu dibicarakan dengan titik berat pertama, melibatkan pemahaman-pemahaman pengetahuan spiritual, keagamaan. Kemudian melibatkan pemerintah yang tidak berspekulasi tapi memiliki dinamika, klasifikasi dan kajian spesifik positif di dalam mengatur sebuah tatanan aturan yang beraturan. Karena kenapa? Aturan dari manusia. Yang merasakan manusia juga yang menjalankan manusia. Makanya platformnya harus jelas. Steering komitenya harus jelas. Stakeholdernya juga harus diperjelas. Jangan ada platform, jangan ada stakeholder, dan jangan ada yang namanya aturan yang sudah disebut di atas kertas, tapi pelaksanaan di bawah nihil. Kan banyak terjadi di atas kertas mulus, tapi di bawah kasihan tidak terlaksana secara baik. Mohon bangsa ini, mohon negara ini, dan mohon para orang-orang yang sudah dituju di negara melalui klasifikasi tadi bekerja dengan bijaksana, bekerja dengan benar, dan bekerja dengan telaten. Karena yang akan mengikat siapa yang menyalahgunakan hak kewenangan Pancasila, maka dia sendiri akan terikat daripada hak Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila sudah dibahasakan dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila empat, sila kelima pada masa-masa yang sudah beberapa saat kemarin. Mengapa? Itu makna Pancasila yang sebenarnya dalam penjelmaan untuk menerjemahkan kinerja dari individu bangsa Indonesia maupun rakyat Indonesia yang ada, agar tidak disalahgunakan. Barang siapa yang telah menyalahgunakan hak itu, maka sanksi hukum baginya akan berjalan. Bukan sanksi hukum pasal bab dan ayat, tetapi perbuatannya yang akan memberikan sebuah kesanksian atas perbuatannya, atas perlakuan kesalahannya. Mengapa? Karena Pancasila itu ada syariatnya, ada tarikatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Berarti melengkapi kegenapan alam di dalamnya, melengkapi kegenapan manusia di dalam, dan meliputi kegenapan dari segala kehidupan di dalamnya. Jadi yang sudah keliru menyalahgunakan hak-hak yang ada, mohon kiranya jangan tambah mengkelirukan dan jangan cari jalan yang keliru tambah jauh. Jangan cari pembenaran. Kalau mencari pembenaran itu tidak ada batas akhirnya. Tapi carilah kebenaran. Karena kebenaran itu hanya ada sisi pada kekuasaan Allah semata. Tapi kalau cari pembenaran, cari teman, cari masa, cari kuasa. Maka kita bisa memanfaatkan keadaan. Kita menggasak kelompok kecil, kita membangun kelompok yang besar. Jadi kelompok yang kecil tergilas, kelompok besar tetap merdeka. Oh, bangsa negara ini diperjuangkan bukan hanya dengan kekuasaan, bukan. Tetapi dengan tujuan untuk memberikan kebebasan, memberikan hak kemerdekaan, dan memberikan pelayanan paten kepada sesama, nilai-nilai penghargaan manusia yang lebih manusiawi. Topiknya adalah memanusiakan manusia demi tujuannya untuk bagaimana manusia itu bisa memelihara ukhuwah dalam kerukunan bingkai NKRI yang ada. Agaknya kenapa? Agaknya supaya bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang besar, bangsa penengah, dan bangsa yang bisa memberikan sebuah win solusi atau memberikan sebuah solusi bagi bangsa-bangsa lain yang membutuhkan sebuah pernyataan dan keterangan. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah negeri multi konflik. Kenapa dikatakan multi konflik? Karena memiliki keterangan-keterangan yang paten. Ada keterangan adat, ada keterangan agama, ada keterangan budaya, dan ada keterangan pemerintah. Di mana keterangan agama, adat, budaya, dan pemerintah itu dikaji dalam sisi tubuh manusia. Jadi sisi tubuh manusia itu dipilahkan, ada kepalanya, ada badannya, ada kaki dan tangannya. Itu fungsionalisasi daripada perjalanan pelaksanaan sebuah hak kewajiban pemerintahan yang ada. Jadi kita mengulas simbol merah putih yang berkaitan dengan Garuda Pancasila. Itulah hakikat daripada perjalanan-perjalanan para orang tua, para leluhur yang membangun bingkai NKRI. Kami dari negeri Butuni mengangkat kisah ini, mengangkat penyampaian ini, karena alam mulai melakukan sebuah reaksi gejolak. Jadi jangan ditangkal secara ilmiah program perjalanan alam yang berspekulasi ke dunia.
tetapi bagaimana dipikirkan secara spiritual. Mari kita dudukkan untuk mencari solusi jalan keluar di tengah ancaman alam kepada manusia, karena manusia kebanyakan telah banyak melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran di dunia yang ada ini. Sehingga kebanyakan manusia lupa diri, tidak tahu diri, baru mengaku diri hebat. Tidak benar itu. Jadi jangan mengaku kehebatan dirinya, jangan mengaku kehebatan kepintarannya. Tidak ada gunanya itu kehebatan kepintaran. Karena yang maha kuasa itu dialah pencakar langit dan bumi. Dialah segala-galanya. Ketika dia menghendaki, tidak ada manusia yang dapat menghentikannya dan tidak ada manusia yang dapat melarangannya. Mengapa? Karena dia menguasai segala hak dari kekuasaannya. Jadi mari kita bicara, bukan karena egois, bukan karena nafsu, bukan karena ambisi. Tapi mari kita bicarakan toleransi, budaya, dan agama yang benar pada pokok persoalan intinya seperti apa yang dibahasakan. Dan intisari daripada apa yang mau diterjemahkan, dikerjakan. Bagaimana tata caranya, harus ada forum pembahasan untuk melibatkan para ahli spiritual untuk memikirkan dan merumuskan tentang kondisi dan keadaan yang ada. Jangan hanya mempertahankan sebuah kekuatan fisik. Jangan, tetapi juga kekuatan rohani perlu dipersatukan dengan kekuatan fisik. Agar yang dikatakan kuat jasmani, kuat lahir batinnya. Batin dan jasmani harus kuat di dalamnya. Mengapa? Inilah penyatuan daripada kondisi dan keadaan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi, dengan situasi perjalanan, pergolakan alam, di berbagai macam belahan alam sudah menyatukan kekuasaan dan kekuatannya atas kuasa dan kehendak yang maha kuasa. Mengapa? Karena itu sudah nasihat yang maha kuasa. Mengapa demikian? Manusia harus mengambil hikmah jalan kesadaran. Berpikirlah secara cermat, mencari jalan secara cerdas, agar keluar dari belenggu yang ada. Jangan berspekulasi menyatakan perlawanan. Kita tidak bisa melawan kekuasaan yang maha kuasa. Tidak boleh. Karena kita dalam kehendaknya, dalam takdirnya, dalam kodratnya. Sehingga kita hanya memohon keridaannya. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, yang memegang tampuk kuasa jabatan pimpinan, baik di tingkat militer, baik di tingkat sipil, hukum pertahanan dan keamanan, musyawarahkan negeri dan negara ini dengan baik dan benar, agar menjadi kedudukan pusat sentra daripada kebijakan-kebijakan aturan dan lahirnya sebuah proses sentra aturan yang bernuansakan pertama masalah adat, agama, budaya, dan pemerintahan yang baik, di mana Pancasila telah merangkumkan dan telah menyatukan semua aspek aturan. Tinggal pemetaan daripada aturan tadi, bagaimana penataannya agar tidak menjadi penataan yang bersifat spekulasi dan spekulatif, tetapi harus bersifat spesifikasi. Mengapa harus bersifat spesifikasi dan klarifikasi? Orang-orang yang diutus adalah orang-orang yang beramanah. Orang-orang yang melaksanakan hak dan kewajiban adalah orang-orang yang taat pada kejujuran, keikhlasan di dalam mematuhi sebuah aturan yang telah ditetapkan, tidak melakukan sebuah pelanggaran apa yang ditetapkan dalam sila-sila Pancasila. Dari sila pertama sampai sila kelima. Sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Sudah menerangkan sedemikian jelas. Tinggal bagaimana kita menjalankan dan merumuskan persoalan sebagai itikat diri yang menjadi bangsa dan warga negara Republik Indonesia yang baik, untuk bisa menjalankan sebuah kewajiban, di mana kewajiban ini adalah kewajiban berbangsa dan bernegara. Berbangsa adalah yang besar, bernegara adalah yang besar, tapi bermasyarakat adalah lingkup yang paling kecil. Bangunlah sebuah masyarakat yang madani, bangunlah sebuah bangsa yang madani, dan bangunlah sebuah negara yang madani, agar menjadi negara yang majemuk. Agar Indonesia yang diwujudkan ke depan, yang dicita-citakan bahwasanya Indonesia akan menjadi negara superpower, negara mercusuar, dan akan menjadi negara megapolitan bisa terlaksana. Tetapi terlaksananya negara itu yang dimaksud superpower, mercusuar, dan menjadi megapolitan dari mana sumbernya? Tingkat internal diskoordinasi secara musyawarah dan mufakat, bukan saling bertentangan, adu publik, adu debat melalui media, bukan. Walaupun kalangan ulama banyak menyatakan bisa adu debat, adu publik, itu tidak benar. Tidak boleh adu debat, adu publik. Jangan bertentangan. Janganlah engkau berbantah-bantah dengan firman yang diturunkan atau keterangan yang diturunkan. Melainkan mendapat keterangan, mendapat kajian, dan memahami keterangan dan kajian tadi sebagai sumber pembelajaran. Supaya guna kalian mengenal di antara sesama. Saling menghargai di antara sesama. Tetapi tidak saling menyalahkan di antara sesama. Itulah tujuan-tujuan yang perlu disampaikan
dari kami masyarakat Al-Butuni, Putra Timur Matahari Terbit Indonesia, menyatakan keterangan ini bukan sekedar hanya mencari loyalitas dan popularitas, bukan. Kami memang dari masyarakat awam, tapi kami bukan membawa keawaman kami, tapi kami membawa sebuah kebijakan keterangan yang perlu disampaikan, di mana keterangan yang perlu disampaikan itu adalah sebuah ukhuwah kebersamaan untuk mendirikan bingkai NKRI ini dari silaturahmi dan silaturahim yang lebih menuju kepada estetika, dari etika menuju estetika, agar punya etikat yang lebih bijak dan bijaksana di dalamnya. Pertama, masalah lisan-lisan yang dilahirkan adalah lisan-lisan tertib, lisan-lisan yang memiliki lisensi pertanggungjawaban secara lahiriah, secara batini, agar tidak menyalahgunakan sebuah krukmen informasi lisan kepada ruang publik. Jadi ini sekedar himbauan, kelanjutan daripada himbauan keterangan secara langsung. Akan nanti pada video berikutnya yang kelima akan kita mengunggah sebuah bentuk keterangan bangsa dan negara Republik Indonesia berkaitan dengan agenda rahasia negara, berkaitan dengan agenda rahasia dunia, di mana Buton sebagai pelaku sejarah dunia telah menitipkan sebuah keterangan-keterangan di negara, sekarang mulai menagih sebuah keterangan-keterangan dititipkan di negara. Perlu dipikirkan dan perlu diingat, Buton bersuara bukan demi kepentingan masyarakat Buton atau negeri Buton, tapi demi kepentingan bangsa Indonesia dan demi kepentingan masyarakat dunia pada umumnya. Karena Buton menyimpan daripada kandungan titipan rahasia yang selama ini dikandungnya dan disimpannya. Jadi terima kasih, salam hormat saya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia serta rakyat masyarakat bangsa Indonesia. Salam hormat saya, salam merdeka kepada masyarakat Republik Indonesia, Bapak dan Ibu saudara sekalian, Bapak-bapak pimpinan-pimpinan pejabat negara Republik Indonesia. Dari tingkat yang ada, baik itu di tingkat kepresidenan, kementerian, lembaga pertahanan dan keamanan, dan lembaga-lembaga lain, termasuk para gubernur, bupati, dan para camat, juga para militer yang ada, baik dari Panglima sampai kepada pimpinan-pimpinan yang ada di daerah, Dandim, Kodim, Danrem, begitu juga Kapolres, Kapolri, juga perlu dalam hal ini meningkatkan sebuah koordinasi dan kerjasama untuk membangun sebuah keterangan legalitas yang lebih terarah dan lebih jelas. Simbol yang telah dipinjamkan pada dinas dan pakaian perlu dipahami dan perlu diketahui, perlu disanakan dengan cara saksama. Jangan disalahgunakan karena Pancasila itu memiliki makna terselubung dengan diri manusia itu sendiri. Barang siapa yang menyalahgunakan berarti dia bertanggung jawab. Nanti akan dipertanyakan tentang pedoman pinjaman dan titipan serta amanah yang ada. Kami dari Putra Matahari Terbit Indonesia, dari negeri Butuni menyampaikan keterangan ini bukan sekedar untuk mencari nama atau bukan sekedar mencari popularitas. Peringatan ini kami sampaikan, mari kita merenungkan dan meresmikan diri untuk mencari titik jalan yang lebih terbaik dan yang lebih baik untuk masa depan bangsa dan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka kepada bangsaku dan negaraku. Mohon maaf bagi Bapak dan saudara sekalian yang menyimak dan mengunggah video ini. Bila ada pertanyaan, saya siap menyapa untuk menjawab sebuah pertanyaan dari pertanyaan yang akan diberikan. Karena ini adalah video keempat untuk mengunggah sebuah keterangan yang berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana adalah Sang Saka Merah Putih dan sumber-sumber dasarnya untuk mengadakan Garuda Pancasila dan melahirkan Pancasila sebagai undang-undang dasar dari negara kita. Akan ada kelanjutan dari keterangan yang lebih terperinci, lebih rinci, lebih jelas, karena akan mengunggah sebuah keterangan rahasia yang berhubungan dengan rahasia peradaban umat manusia selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.